Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Ain Kusnawan MAG selaku dosen mata kuliah Kaifiyat Mujadalah serta para hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan pujian puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara debat ini. Topik yang akan kita bicarakan yaitu mengenai pro kontra edukasi seksual pada anak. Edukasi di Indonesia seringkali menjadi perdebatan. Komentar-komentar negatif dan positif seringkali banyak dijumpai baik di jaringan virtual maupun di live. Masyarakat Indonesia sendiri masih banyak menganggap bahwa edukasi seksual ini adalah hal tabu. Apakah masyarakat Indonesia sudah melakukan hal tepat untuk tidak mengajarkan pendidikan seks kepada anak? Saya Ratna Wilda Agustin, selaku moderator yang akan mengatur jalannya debat hari ini. Debat pada hari ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tim afirmasi dan tim oposisi. Semua peserta debat harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dan dibacakan sebelumnya. Bapak dosen, dewan juri, teman-teman, serta para peserta debat yang berbahagia, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, debat Kaifiyat adalah antara Saudari Riri Anggraini selaku perwakilan dari tim afirmasi dan Saudari Nisa Listiani selaku perwakilan dari tim oposisi telah dibuka. Selanjutnya, saya persilahkan kepada masing-masing tim untuk menyampaikan perkenalan selama 1 menit. Dimulai dari tim afirmasi. Baik, terima kasih moderator. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Riri Anggraini. Saya merupakan mahasiswa semester 4 jurusan Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya berperan sebagai tim afirmasi. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya kepada tim oposisi saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Nisa Destiani Putri. Saya mahasiswi semester 4 Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati. Di sini saya menjadi tim oposisi. Terima kasih. Baik, selanjutnya pembicara tim afirmasi saya persilahkan untuk menyampaikan argumennya selama 3 menit. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan argumen saya. Pendidikan seks perlu untuk diajarkan kepada anak-anak agar dalam perkembangannya menjadi dewasa mengetahui apa yang seharusnya dilakukan terkait dengan seks. Dalam kajian ilmu keislaman, baru-baru ini dikenal bidang at-tarbiyah al-jinsiyah yang diterjemahkan dengan pendidikan seksual. Sekalipun istilahnya dikenal baru, namun bidang kajiannya sudah lama ada dalam kajian fikih Islam, seperti terkait dengan kajian baligh, haid, toharoh, dan lainnya. Beberapa pendapat para ahli tentang pendidikan seks antara lain, pada tahun 2000 pendapat menguraikan tentang pendidikan seks, penerangan yang memiliki tujuan yang memberikan pendidikan serta bimbingan sejak dini kepada laki-laki dan perempuan, dari anak-anak sampai dewasa. Materi yang disampaikan berkaitan dengan jenis kelamin pada umumnya, serta kehidupan seks khususnya, supaya mereka mendapatkan tuntunan bagaimana pendidikan seks dapat memberikan kemaslahatan dan memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Terima kasih. Sekian argumen yang dapat saya sampaikan. Baik, selanjutnya pembicara dari tim oposisi, saya persilahkan untuk menyampaikan argumen selama 3 menit. Tiga. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan argumen mengenai seks edukasi.
Seks edukasi itu merupakan kegiatan untuk mengajarkan mengenai kesehatan reproduksi, dan memang seks edukasi ini dapat mencegah tindakan pelecehan seksual maupun penyakit menular. Namun dikhawatirkan materi yang disampaikan kepada anak membuat pemahaman yang salah. Semisalnya pengajaran di dalam kelas mengenai edukasi seks ini salah, maka dapat menjadi masalah ejekan dan menjadi sesuatu yang selalu mengalihkan perhatian seluruh kelas ketika diajarkan. Pada moderator. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan pada masing-masing kelompok untuk memberikan komentar atau tanggapan atas argumen lawan. Masing-masing selama 5 menit. Kepada pembicara tim afirmasi, saya persilahkan untuk menyampaikan tanggapannya. Baik, saya izin menanggapi pernyataan dari tim oposisi. Kita dapat memilih guru yang relevan untuk memberikan edukasi seks tersebut. Tetapi manusia yang ada belum cukup, belum ada guru yang bisa menentukan metode-metode tertentu. Jika guru yang diberi tugas untuk mengajar pendidikan seksual tidak ahli di dalam hal ini, maka menyebabkan informasi yang diberikan salah, bertentangan dengan ideologi keagamaan yang juga dianut di rumah anak tersebut. Jika tidak percaya pada ketersediaan guru, mengapa mereka mau mengintegrasi pendidikan seks pada pendidikan biologi? Karena pembelajaran biologi yang dalam kajiannya di sekolah itu membahas tentang sistem reproduksi manusia yang jelas-jelas mempunyai andil yang besar untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan reproduksi. Sedangkan seks edukasi itu bersifat lebih vulgar, di mana anak belum siap untuk mempelajarinya. Anak itu tidak seharusnya mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan seks karena dirasa masih belum pantas. Mengapa Anda mengatakan belum siap dan belum pantas? Karena sesuai dengan karakter anak di Indonesia, kebanyakan karakter anak di Indonesia itu belum pantas untuk menerima pendidikan seks secara wajib, karena seks adalah topik yang berpotensi memalukan dan membuat muridnya cemas. Hasilnya malah membuat semua yang terlibat merasa canggung. Kemudian rasa ingin tahu anak itu besar. Memberikan pendidikan seksual pada anak akan membuat anak merasa tertarik untuk melakukan kegiatan seksual yang belum pantas dilakukan. Lebih baik kita itu memberikan pendidikan karakter, karena dengan pendidikan karakter mereka bisa membentuk pola pikir mereka, bisa membentuk kepribadian mereka menjadi lebih baik. Mereka dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pembicara tim oposisi, saya persilahkan untuk menyampaikan tanggapannya. Baik, kepada tim afirmasi, lantas tujuan dari pengajaran seks untuk anak-anak itu apa? Sedangkan anak-anak sangat rentan mengenai seks tersebut. Tujuannya yaitu supaya dia terlindungi dan dapat mengendalikan dirinya. Kemudian supaya dia tidak segan untuk melapor, khususnya kepada orang tuanya, jika suatu saat terjadi pelecehan seksual terhadap anak tersebut. Dia dapat terlindungi dari tipuan orang-orang yang berusaha melecehkannya. Dia dapat mengendalikan dirinya supaya tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Memang anak-anak masih bisa dibilang rentan dalam masalah tersebut. Maka dari itu dibutuhkan pengajar yang berkompeten di bidangnya, ataupun orang tua yang mampu membawa pemahaman anak supaya mengerti dengan apa yang sedang dijelaskan. Kemudian, bagaimana jika anak sudah terlanjur tidak mengerti yang akibatnya melenceng dari apa yang dijelaskan? Untuk pencegahannya, kita bisa mengevaluasi hasil dari pengajaran yang telah kita lakukan. Apakah anak sudah paham dan apakah ada hal yang ingin ditanyakan atau tidak. Jika memang sudah terlanjur melenceng, maka kita sebagai orang tua dapat haruskan pemahaman anak yang melenceng tersebut. Kita dapat memberi pemahaman-pemahaman yang baru dan memberitahukan bahwa pemahaman anak yang sebelumnya itu tidak benar. Saya masih merasa kurang setuju dikarenakan saudara tidak menyebutkan pandangan mengenai edukasi seks dari pandangan Islam. Baik, kalau seperti itu saya akan memberikan penjelasan mengenai pentingnya edukasi seksual pada anak menurut pandangan Islam. Yang pertama, memperkenalkan batas aurat kepada anak sejak dini.
Orang tua dan guru hendaknya sudah memperkenalkan apa yang dimaksud dengan aurat dan batas aurat antara laki-laki dan perempuan sejak dini. Anak hendaknya dibiasakan untuk malu memperlihatkan auratnya di depan umum. Anak juga dibiasakan untuk mulai menutup auratnya secara perlahan sejak dini. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki, tidak boleh melihat aurat laki-laki lain, dan perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan lain. Dan laki-laki tidak boleh tidur bersama laki-laki lain dalam satu selimut, dan perempuan tidak boleh tidur dengan perempuan lain dalam satu selimut. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Nah, hadis di atas selain memperkenalkan aurat kepada anak, juga mengajarkan bagaimana cara bergaul antara sejenis dan lawan jenis. Ulama membagi aurat menjadi dua, yaitu adab, sopan santun dalam Islam. Kemudian yang kedua, yaitu terdapat pemisahan tempat tidur antara anak laki-laki dan anak perempuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat pada umur 7 tahun. Dan pukullah mereka ketika umur 10 tahun bila meninggalkan sholat. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, hadis di atas menjelaskan tentang aturan pemisahan tempat tidur anak laki-laki dan tempat tidur anak perempuan. Satu dasar dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pendidikan seks pada anak. Pada masa anak pubertas, anak-anak akan mengalami perubahan diri dari masa anaknya ke masa pubertas. Anak akan berhadapan dengan dunia yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Dunia yang berbeda dengan dunia sebelumnya. Di dalam diri anak terjadi gejolak. Oleh karena itu, perlu mendapatkan pengetahuan tentang pengendalian. Pengendalian yang dilakukan bisa ditangani dengan pola yang matang dan penuh perhitungan yang cermat, tanpa menimbulkan efek samping yang membahayakan anak, diantaranya dengan memisahkan tempat tidurnya. Kemudian yang ketiga yaitu menanamkan fitrah jenis kelaminnya, yaitu maskulinitas pada anak laki-laki dan feminitas pada anak perempuan. Orang tua dan guru hendaklah mengenalkan kepada anak-anak bahwa laki-laki dan perempuan berbeda secara kodrat. Karena kodrat adalah sesuatu yang melekat pada diri anak dan tidak bisa ditukarkan. Oleh karena itu, anak mesti digiring untuk bersikap sesuai dengan jenis kelaminnya. Karena Allah melaknat siapa saja yang coba-coba untuk menyerupai lawan jenisnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya beliau melaknat wanita yang menyerupai laki-laki dan melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud. Merupakan kesalahan besar bagi orang tua yang ketika anak perempuan kecilnya didandani dengan gaya laki-laki ataupun sebaliknya. Dengan dalih apapun, apakah karena menginginkan anak dengan jenis kelamin tertentu atau sekedar ingin mengikuti tuntutan zaman. Hal tersebut merupakan pendidikan yang salah dari orang tua. Seharusnya sejak kecil, anak sudah dibiasakan dengan pakaian, penampilan dan fungsinya sesuai dengan jenis kelaminnya yang sudah diatur dalam ajaran agama. Mungkin itu saja hadis-hadis yang dapat saya sampaikan mengenai pentingnya edukasi seks pada anak usia dini. Terima kasih. Terima kasih. Penyampaian tanggapan telah selesai. Terakhir, saya persilahkan kepada masing-masing tim untuk menyampaikan ulasan penutup selama 1 menit. Dimulai dari tim afirmasi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari tim afirmasi. Mengajarkan pendidikan seks pada anak usia dini adalah sangat penting dilakukan. Pendidikan seks untuk usia dini bukan berarti mengajarkan dan menjelaskan tentang seks itu sendiri kepada anak, tetapi lebih kepada pengenalan anak akan identitas dirinya yang diciptakan Allah berbeda jenis kelamin. Perbedaan tersebut
akan menimbulkan perbedaan fungsi dan perbedaan dalam penampilan. Pendidikan seks pada anak usia dini juga berarti mengajarkan akhlak atau mendidik moral dan karakter sejak dini sebagai pembiasaan ketika menjelang dewasa. Yang paling penting adalah pengetahuan bagi orang tua untuk mengasuh dan membimbing anak-anaknya di usia dini sesuai dengan rambu-rambu agama agar tumbuh menjadi anak yang memahami fungsi dirinya sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di muka bumi. Sekian kesimpulan dari tim afirmasi. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada tim oposisi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari tim oposisi. Seks edukasi itu tidak sesuai jika dijadikan pelajaran wajib, karena pengajar yang belum benar-benar paham bagaimana cara menyampaikannya dan juga metode-metode apa yang harus disampaikan belum tentu benar. Dikhawatirkan malah menjadi bahan olokan. Kemudian, sesuai karakteristik seorang anak yang rasa ingin mencobanya tinggi akan berdampak buruk, malah terdorong untuk mempraktikannya sehingga lari ke pornografi. Lebih baik menekan menekankan pendidikan karakter supaya anak memiliki attitude yang baik jauh dari pergaulan bebas yang dapat menyimpang kepada seks. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya akan menyimpulkan dari keseluruhan debat ini. Jadi, edukasi seksual adalah informasi penting untuk anak agar mengenali fungsi tubuhnya, memahami etika dan norma sosial, serta konsekuensi dari setiap perbuatannya. Tanpa edukasi seks, rasa penasaran pada anak dapat berakibat ia mengambil keputusan yang tidak bijaksana, serta mengeksplorasi seksualitasnya. Namun di Indonesia sendiri, seks edukasi masih dianggap tabu, karena hal tabu tersebut membuat kurangnya sumber daya manusia yang relevan untuk mengajarkan anak tentang pendidikan seks ini. Serta sifat dari anak Indonesia itu sendiri dapat mengakibatkan tindakan pelecehan seksual yang didasari oleh rasa penasaran karena pendidikan seks tersebut. Namun, dalam pandangan Islam, ada beberapa hal yang dapat diajarkan kepada anak yang berhubungan dengan edukasi seksual, seperti memberitahukan batasan aurat, kemudian pemisahan kamar antara anak laki-laki dan perempuan, juga menanamkan fitrah jenis kelaminnya yaitu maskulinitas kepada laki-laki dan feminitas kepada perempuan. Baik, sebelum debat ditutup secara resmi, saya selaku moderator menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada para peserta debat. Juga puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya sehingga kita dapat menjalankan kegiatan ini dengan lancar. Dan terima kasih kepada para peserta diskusi karena kedatangannya dan juga kerjasamanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, debat ini telah selesai. Saya atas nama kerabat kerja yang bertugas menyatakan debat ini ditutup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.